Dalam keadaan koma, saya dibawa ke surga. Saudara, saya berdiri di pintu gerbang surga. Saya belum masuk surga, tapi saya bisa melihat apa saja yang di dalam. Karena itu saya bilang surga itu real. Lebih real dari apa yang hari ini dunia tawarkan, saudara. Saya melihat yang namanya jalan dari emas. Saya melihat bunga yang sangat indah. Saya melihat air terjun, saya melihat semua. Tapi di atas semuanya saya melihat Yesus. Yesus berdiri di depan dan berkata begini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Seluruh dunia hari-hari ini sedang digiring ke sana. Saudara, dunia sedang mengajarkan untuk always selalu memikirkan tentang hidup kita. Saudara, kenapa sekarang saudara orang jarang ke gereja? Saudara lebih baik online. Karena demi apa? Kita dan kita. Aman. Yang penting sendiri. Dan tanpa sadar kita mulai dikotak-kotakan. Kita mulai dipisahkan. Kita diisolasi. Sehingga banyak orang, saudara, makin hari makin tertuju kepada dirinya sendiri. Saudara, ada beberapa yang tanpa sadar roh Tuhan, saudara, itu begitu dibatasi. Dan kita makin hari makin serakah. Kita makin ingin bebas. Saudara, mereka berkata begini, kami ingat ikan yang kami makan dengan bebas dan tanpa biaya di Mesir. Mentimun, melon, daun bawang, badang merah, bawang putih. Tapi sekarang nafsu makan kami hilang. Tidak ada apapun yang terlihat kecuali mana ini. Saudara, ada sebuah roh, ya, yang selalu ingin bebas dan tidak bayar apa-apa. Padahal kekristenan, saudara, kita ada di sini karena dibayar sangat mahal oleh Yesus Kristus. Dan setelah Yesus membayar kita, maka sebenarnya kita tidak punya hak untuk diri kita sendiri. Tapi hidup kita sepenuhnya milik Kristus. Saudara, dan selebihnya kita ini harus belajar membayar harga untuk next level, saudara. Untuk melayani orang lain. Untuk saudara makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, untuk kita bangun tembok untuk bangsa Indonesia. Untuk membawa lawatan dan sebagainya. Tapi apakah kita masih mau? Ataukah kita kena spirit yang sama dengan yang orang Israel punya? Yang pertama, selalu soal diri kita. Yang kedua, keserakahan, tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Saudara, ada gambarnya di sini. Ini sebagai sebuah ilustrasi saja. Saudara mengucap syukur, bersyukur, saudara, atau beriman, atau bersukacita itu pilihan. Ada orang bisa punya satu bunga dan dia menari. Saudara, tapi ada orang punya satu kebun dan tetap menangis. Dengan alasan apapun, saudara. Saudara, hidup ini pilihan. Ya. Tapi apa yang kita pilih hari ini? Kita pilih mau egois. Kita pilih mau serakah. Yang punya motor berkata, saya belum punya mobil, Tuhan gak kasih saya mobil. Saudara, yang punya mobil berkata, ya mobil saya masih kuno. Saudara, tahukah kita memilih pengucap syukur? Saudara, ada sebuah roh lain yang dilemparkan di dunia. Yaitu roh keliaran, saudara. Berontak dan pengen bebas. Saudara, hari-hari ini semua orang berkata, ini urusan saya. Saudara, dan sangat susah untuk dikendalikan. Saudara, bahkan di gereja banyak orang yang berkata selalu, ya gereja cuma bisa menyampaikan. Tetapi hak kita dong buat kebaktian atau tidak. Hak kita dong buat ikut Tuhan atau tidak. Hak kita dong ya buat saudara pilih pacar. Hak kita dong buat menentukan apapun. Saya bersyukur saya punya ayah yang dari sejak saya kecil. Dia selalu berkata, kamu gak punya hak apa-apa. Karena yang menentukan apapun dalam hidupmu adalah Tuhan. Dan pada waktu saya umur 7 tahun,
Saudara, hari itu saya kena meningitis. Saudara, dan saya koma 40 hari. Dengan panas saudara lebih daripada 42 derajat Celcius. Saudara, dan dokter menyerah. Dokter berkata bahwa saya tidak akan hidup. Kalaupun hidup saya akan menjadi seperti mayat. Saudara, tidak akan bisa berpikir, lumpuh, tidak akan bisa melihat. Saudara, dan hari itu ayah saya mengambil sebuah keputusan yang sangat dramatis. Dia mengeluarkan saya dari rumah sakit dan dia berkata, Tuhan, kalau mati, matilah. Tapi kalau engkau mau menyembuhkan dan memakai dia, biar kuasamu dinyatakan. Toh kuasa dan cara dokter sudah tidak ada yang bisa menolong. Saudara, dan saat itulah Tuhan bekerja dengan sangat ajaib. Saudara, ayah saya berdoa, ayah saya berpuasa bersama banyak orang. Tetapi dalam keadaan koma, saya dibawa ke surga. Saudara, saya berdiri di pintu gerbang surga. Saya belum masuk surga, tapi saya bisa melihat apa saja yang di dalam. Karena itu saya bilang surga itu real. Lebih real dari apa yang hari ini dunia tawarkan, saudara. Saudara, hari ini dunia menawarkan metaverse. Saudara, dunia menawarkan, saudara, begitu banyak ilusi. Saudara, saya tuh hari-hari ini sedih karena anak-anak kita, generasi kita ditarik ke dunia ilusi. Saudara, coba saudara nih ya. Kalau saudara yang punya anak-anak, kemudian punya iPhone, saudara ketik aja. Berapa jam, itu ada saudara aplikasinya. Berapa jam sebenarnya saudara pegang handphone? Nanti saudara akan malu. Malu saudara. Karena ternyata kita pegang handphone berjam-jam saudara. Saudara nanti coba aja. Saudara ada aplikasinya. Cuma banyak orang tidak mengaktifkan dan malu. Berapa kali saudara buka handphone dalam satu hari? Nanti saudara akan tahu ribuan. Saudara, dan itu memalukan. Orang buka Alkitab sehari enggak sekali. Tapi orang buka handphone sehari bisa ribuan. Saudara, kenapa? Orang sedang didrive, ditarik. Saudara masuk dunia ilusi. Mereka punya teman di situ, dunia maya. Namanya saja sudah dunia maya, betul kan? Saudara, mereka pacaran di dunia maya. Mereka berteman dan seringkali namanya nama samaran. Wajahnya pun wajah bayangan. Saudara, nenek-nenek wajahnya remaja putri umur 17. Saudara, itu dunia maya. Saudara, itulah keliaran, kebebasan yang membuat banyak orang, saudara, tertipu, terjebak di situ. Saudara, bayangkan lebih lagi. Ya, hari ini saudara bisa beli tanah di dunia maya. Saudara bisa beli rumah di dunia maya. Ya, saudara, dan lebih lagi, saudara lihat hari-hari ini orang ambil boneka dan dirawat. Saudara, beberapa orang beli anjing, robot dan dirawat. Ada sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi saya mau balik berkata, kita orang-orang yang ada di dunia real menghadapi dunia dengan kuasa Kristus. Dan lebih lagi, siapkan dirimu untuk masuk satu dunia kekekalan yang namanya adalah surga. Siapkah kita dan generasi kita memasuki, saudara, ya, sebuah kenyataan dan lebih lagi masuk dalam sebuah kekekalan. Saudara, dan orang tidak mau bayar harganya. Saya bersyukurlah. Itu sebuah pengalaman yang ajaib. Saya melihat yang namanya jalan dari emas. Saya melihat bunga yang sangat indah. Saya melihat air terjun. Saya melihat semua. Tapi di atas semuanya saya melihat Yesus. Yesus berdiri di depan dan berkata begini. Pulang, nak. Tapi kamu ingat, hari ini seharusnya kamu meninggal. Hidupmu bukan kamu lagi, tapi hidupmu adalah milik Kristus. Sejak Tuhan ngomong begitu, tiba-tiba saya bilang, belum sempat jawab. Saya termasuk lagi ke badan saya. Dan saudara, saya buka mata.
dan saya sembuh total. Kita punya Tuhan yang ajaib. Dan dia tidak pernah berhenti bekerja sampai hari ini. Dia masih melakukan keajaiban demi keajaiban. Tapi kembali saudara, relakah saudara untuk menyerahkan hidup ini untuk taat dalam kehendak Tuhan? Ataukah kita berkata, oh ini hidupku, ini masa depanku, ini rencanaku. Saya bersyukur bahwa saya belajar sejak saya bangun dari koma selama 40 hari. Saya berkata ini hidupmu Tuhan, ini rencanamu. Dan dia menetapkan sampai hari ini. Saudara, nggak ada yang rugi, nggak ada yang salah kalau kita mengikuti Tuhan. Saudara, saya bersaksi pada waktu itu. Saudara, pada waktu saya di Belanda, saya memilih jodoh. Ceritanya ada banyak jodoh, banyak orang yang mencoba saudara mendekati saya. Ya, saudara, ada yang konglomerat, ada yang WL, saudara, ada yang sangat pandai. Saudara, dan buat saya mereka bagaikan ya pangeran-pangeran dengan masa depan yang gilang gemilang. Tapi saya tetap harus bawa di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan yang mana ini? Ya, dari 3 yang haleluya luar biasa menggiurkan. Ya, satu konglomerat saudara. Saudara, dan bayangkan ya, kalau saya ulang tahun sampai hari ini saya tetap dalam tanda kutip terpesona dan tergila-gila sedikit. Ya, saudara, kalau saya ulang tahun, dia naksir berat sama saya. Saudara, dia terbang, dia sekolahnya di Hawaii. Saudara, saya sekolahnya di Delft, Belanda. Saudara, dia terbang dari Hawaii ke Belanda di hari saya ulang tahun. Mesranya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, dan dia beli bunga. Kamar saya kecil saudara, 3x4. Saudara, dia beli bunga itu nggak 1. Dia beli bunga saudara mungkin 4, 5, 6 yang segede 2 kali lipat dari sebesar itu. Sampai kalau saya ulang tahun, saya nggak bisa bergerak di kamar sendiri saudara. Penuh bunga. Saudara, dan dia akan datang dan berkata, oke, hari ini mari kita habiskan dengan semua yang kau suka. Aku akan bersamamu. Coba saudara, siapa perempuan yang gak gelepek-gelepek kena itu? Saya benar-benar kelepek-kelepek saudara secara manusia. Tapi sekali lagi saya punya deal dengan Tuhan, bahwa saya tidak akan memutuskan apapun di luar kehendak Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan, oke, bicara Tuhan, mana jodohku? Saudara, dan hari itu saudara, Tuhan itu bicara sangat jelas di dalam mimpi. Ada 3 orang ini. Dan dalam mimpi Tuhan bilang, bukan mereka semua, tapi dia yang di belakangmu. Saya noleh ke belakang. Saya lihat seseorang pendoa syafaat persekutuan kami yang naiknya sepeda butut. Saudara, saya noleh, saking syoknya bangun seketika saya. Saudara, tapi hari itu saya gak bisa pungkiri. Saya bilang begini, Tuhan, saya ini udah telanjur janji bahwa saya akan berkata ya buat semua yang kau tetapkan. Saya bilang, kalau orang itu datang dan berkata kamu jodoh saya tidak bisa tidak bisa melawan. Tapi kalau dia nggak datang, kan saya perempuan ya, bukan salah saya. Saudara, ini pendoa syafaat, ambil doa puasa. Buat kebaktian, buat persekutuan, bukan buat jodoh. Saudara, pada waktu doa syafaat dapat suara Tuhan. Pulang dari doa puasa Esther seperti yang biasa Pester buat. Saudara ya, semoga yang lain tidak mengalami seperti saya. Saudara, ini pulang puasa, doa puasa Esther. Dia ke rumah saya dan dia bilang begini, ambil kertas 2, ambil ballpoint 2. Saya ambil kertas 2, ballpoint 2, dan dia bilang gini, tulis di kertas itu apa yang kamu dapat tentang kita. Saya juga akan tulis. Kalau sama, jadi. Kalau tidak sama, anggap ini tidak pernah ada kejadian apa-apa. Saya diam, aduh matang deh ini. Akhirnya saya tulislah saudara. Saudara, nama dia itu Benjamin Paul Wenas. Saya tulis, Benjamin Paul Wenas adalah jodoh saya. Saya gulung. Dia juga tulis,
Terus dia bilang begini, tukar. Ya, kita baca sama-sama. Tukar, baca. Ada waktu saya buka punya saya. Dia tulisnya begini, Indriati Cipto Purnomo adalah jodohku. Saya nggak bisa mungkir. Saudara, jangan harap dia romantis. Dia ngomong gini, oke, mulai sekarang kita pacaran. Saya pulang. Pulang dia, saudara. Saya sampai berkata, Tuhan, kenapa kamu kasih yang begini? Yang satu romantis banget. Belum lagi yang pemimpin pujian. Oh saudara, kalau sore hari ya bawa gitar ke rumah saya. Ini cara pacarannya. Cara mendekati, bukan pacaran. Dan dia bilang, In, yuk nyembah Tuhan. Kan elegan banget ya. Yang ini cuma bilang, udah ya kita jadian, pacaran ya. Mulai sekarang pacar saya kamu. Udah pergi. Tapi orang itu hari ini jadi suami saya. Dan setiap kali kami sudah menikah lebih dari 35 tahun. Saudara, saya sudah punya cucu 2. Ya, gini-gini sudah oma saya, saudara. Saudara, dan sekarang saya bisa menoleh dan berkata, Tuhan, pilihanmu ajaib. Saudara, semua yang saya taksir mati muda, saudara. Saudara, semua ini loh yang saya taksir. Yang satu kena kanker, satu kena jantung, saudara ya. Satu saudara kena hepatitis. Saya bilang gini, pantes Tuhan gak kasih jodoh. Kalau gak gue udah janda sekarang. Sedangkan suami saya ini yang pendoa syafaat yang naik sepeda. Puluh saudara, sehatnya, haleluya. Saudara, dan sampai hari ini dia mendukung doa semua pelayanan saya. Sampai hari ini saudara, dialah bapak yang baik, suami yang baik, saudara ya. Saudara bayangkan, kalau saudara jadi suami saya belum tentu tahan. Saudara, sepanjang kami menikah, setiap hari Minggu saya keliling khotbah. Dia gak pernah ditemenin sampai orang berkata begini, Pak, Bapak itu punya istri atau enggak sih, katanya ya. Kenapa kebaktian selalu sendiri? Saudara, dan dia tidak pernah melarang saya kemanapun saya pelayanan. Dia nggak pernah jadi beban. Dia bahkan support bulanan setiap kali seberapapun pelayanan kami. Saudara, dan saya cuma berkata, Tuhan, selalu pilihanmu is the best. Mungkin yang pertama kelihatannya padang gurun. Tapi bukankah dia membuat di tengah padang gurun jadi kebun buah-buahan? Tapi apakah kita mau menyerahkan hak kita kepada Tuhan? Atau kita lebih percaya pertimbangan manusia? Saudara, yang ketiga, kebiasaan untuk tidak membayar apapun. Saudara mau yang instan, mau yang gampang, saudara, mau yang murah, saudara. Ini masalah besar. Saudara, sedangkan kita harus tahu dan sangat tahu bahwa darah Yesus sangat mahal. Dan untuk mendapat yang ilahi tidak ada yang gratis. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Ya, saudara, di dalam Yesaya 38 ayat 11, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan kesetiaanmu. Dunia orang mati dan kebinasaan di dalam Amsal tidak pernah puas. Demikian mata manusia tidak pernah puas. Jadi kalau saudara punya tidak pernah puas, ada dunia orang mati yang mulai mendekat kepada kita. Kalau saudara tidak bisa bersyukur, ada dunia orang mati yang mulai berhembus dalam hidup kita. Saudara, tapi mari, apa kata Alkitab? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam setiap situasi, apapun keadaannya, bersyukur dan terus bersyukur kepada Tuhan. Karena ini adalah rencana Allah yang sempurna
untuk Anda, untuk saya dalam Kristus Yesus. Saudara, pada waktu kita berani bersyukur dan terus bersyukur, tiba-tiba saudara, kita masuk dalam rencana Allah yang sempurna. Saudara, hari itu saya bertemu dengan seorang ibu, dan ibu ini kena kanker. Saudara, dan ibu ini berkata, saya ini kata dokter umurnya tinggal 6 bulan. Dan saya bertanya, Bu, ibu mau jalani apa? Ibu mau jalani ke dokter terus dan terapi, coba kemoterapi, radiasi, atau apapun juga. Atau ibu pilih apa? Ya, saudara, dan dia bilang, Bu, saya mau cara Tuhan. Saya mau cara Tuhan. Saudara, dan saya mulai berkata, saya berdoa dan saya bilang, ini cara Tuhan. Bukankah dokter sudah give up? Dokter sudah bilang 6 bulan tinggal waktunya. Kenapa ibu tidak memilih bersyukur, bersaksi, membagikan semua yang baik, melayani habis-habisan, ya, benar-benar buat hidupmu ini jadi persembahan di mezbah Tuhan. Saudara, dan ibu ini berkata, amin Bu, saya pilih itu. Saudara, dia berkata sama semua anaknya, dia kumpulkan. Dan dia berkata, saya tidak pilih 6 bulan di ranjang rumah sakit. Saya pilih 6 bulan bersyukur, menyanyi, berdoa, dan melakukan banyak hal. Saudara, dan ibu ini mulai ambil semua pakaiannya. Dan dia sisihkan beberapa. Dia mulai bagikan. Dia tidak bagikan biasa begitu. Dia turun ke jalan. Dia cari orang yang tepat, yang digerakkan Tuhan, dia kasih. Saudara, dia lihat semua yang dia punya, tas-tas bagus, tas mewah. Saudara, dia ambil, dia bagikan buat hamba-hamba Tuhan, istri hamba Tuhan. Satu demi satu. Saudara, dia mengucap syukur setiap pagi 1 jam, dia tidak berhenti. Saudara, dia tidak lakukan apapun dan tidak doa apapun. 1 jam. Dia cuma mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih. Dia nyanyi, saudara. Saudara, dan aneh, setiap minggu tambah segar. Saudara, berat badannya naik 5 kilo. Saudara, dan tiba-tiba dia bisa makan. Saudara, dan dia bilang, ada apa ya? Saya ini tambah segar tiap hari. Saudara, dan dia lanjutkan semuanya karena dia pikir waktunya sudah sangat singkat. Saudara, dia bilang kadang-kadang sama saya telepon dan berkata, kata orang kalau mau mati kan sehat dulu ya. Katanya ya, kelihatannya saya ini mau mati, jadi sehat dulu. Saudara, sampai lewat 6 bulan. Akhirnya dia periksa ke dokter. Karena dia tidak mati-mati, saudara. Saudara, dan dokter bingung. Semua kankernya, semua benjolan, semua bahkan saudara pembengkakan hilang lenyap tak berbekas. Bersyukur punya kekuatan sangat ajaib. Saudara, bahkan itu tiba-tiba membawa kita masuk, saudara, ke dalam Alkitab berkata seluruh rencana Allah. Saudara, mungkin hari ini sedang mengadakan dan melihat yang namanya ekonomi berat. Mari bersyukur. Dan satu lagi kesaksian. Ada begitu banyak kesaksian dan beberapa orang berkata, Bu, kenapa ibu suka kesaksian? Saya mau berkata, supaya kita tahu Tuhan bisa bekerja. Dengan caranya. Dia masih bekerja. Dia sangat mau bekerja. Dan dia ada di tengah-tengah kita. Mau berjalan bersama saudara dan berbuat mujizat. Saudara, ada seorang bapak dan dia sudah kena PHK selama pandemik. Saudara, dan kemudian semua penghasilannya sudah habis karena pandemik, saudara. Saudara, dia juga begitu ketakutan sampai dia tidak pernah keluar dari kamar, saudara. Saudara, dan istrinya kesel banget. Keluar kamar aja enggak. Saudara, disemprot disinfektan. Enggak pernah mau makan bakso, enggak pernah mau apapun. Semua harus masak di rumah. Jadi istrinya lama-lama kesel.
Saudara, pada waktu kesal istrinya telepon saya. Dan istrinya bilang, ini gimana suami saya? Dan dia bilang, gini aja ibu, saya pasangin kaset khotbah ibu keras-keras. Ya, di luar kamar. Saudara, jadi istrinya ini bilang, nanti kalau dia telepon atau marah-marah sama ibu, sudah biarin aja ya bu. Oke, saya bilang, saya sudah biasa dimarahin orang, nggak apa-apa, tambah satu orang lagi. Dan kemudian saudara, dia pasang kaset khotbah saya. Saudara, di luar kamar keras-keras. Saudara, dan suaminya tanya begini, siapa itu perempuan? Katanya ya, galak dan sukanya marah-marah katanya saudara. Istrinya bilang, Ibu Iin. Dia bilang, kenapa kamu pasang? Matiin. Istrinya bilang, kalau kamu mau matiin, keluar dulu. Makan dulu sama saya, belanja dulu ke mall, baru saya matiin. Saudara, suaminya kesel banget. Tapi istrinya pasang pagi, siang, sore. Saudara, dan hari kesekian, saya nggak tahulah kapan. Tiba-tiba suaminya bilang begini. Lama-lama gue pikir yang dia ngomong benar juga. Udahlah saya coba. Istrinya bilang, coba apa pak? Masak 20 ya. Dia bilang 20 nasi bungkus sama telur sama apa? Masak. Kita akan keluar. Kita akan cari orang yang membutuhkan dan lebih menderita dari kita. Saudara, dan istrinya kaget. Tapi istrinya lakukan, masak. Kemudian bawa nasinya, bawa saudara minum. Dan dia mulai jalan. Istrinya bilang, tuh pak, kasihan, kasih. Belum. Kata Bu Iin, harus tanya Tuhan. Katanya ya. Ini tiba-tiba suaminya saudara, lebih saudara serius daripada saudara istrinya. Saudara, dan singkat cerita, dia bagi di sini sampai seminggu. Tiap hari. Saudara, dan suaminya bilang, heran ya. Setiap kita keluar, membagikan makanan, dan saya berdoa dan bersyukur, saya makin free di dalam. Dulunya saya depres, dulunya saya rasa badan saya sakit, enggak sakit juga rasanya kepala pusing. Tapi sekarang tiba-tiba saya merdeka, sehat, segar. Saudara, dan minggu kedua suaminya tiba-tiba bilang ini, Tuhan bilang ke daerah pelabuhan. Saudara, singkat cerita, dia bagikan makanan ke daerah pelabuhan. Dia doakan orang, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dipepet saudara, sama mobil. Suaminya bilang, waduh, rasanya kita ini nggak boleh nih. Jangan-jangan ini daerah tertutup, dan wah sudah khawatir lagi lah. Istrinya bilang, tenang aja, bersyukur, ingat bersyukur. Dia mulai bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau ketangkep terima kasih Tuhan, apapun terima kasih Tuhan. Saudara, singkat cerita, dibawa ke kantor. Dan ternyata orangnya bilang, Pak, saya 3 hari melihat Bapak membagikan makanan. Berarti Bapak pengangguran. Suaminya ngelihat kurang ajar juga nih ya. Dia bilang, tapi Bapak 3 hari membagikan makanan. Berarti Bapak orang baik. Saya juga lihat 3 hari Bapak turun, ngobrol sama orang-orang itu dan mendoakan. Berarti Bapak low profile. Saya 3 hari lihat Bapak datang bagiin makanan pakai mobil yang lumayan. Mobilnya saudara lumayan lah, menengah ke atas. Jadi saya tahu Bapak nggak miskin. Terus dia bilang, terus saya ini baru kehilangan manajer Pak, yang menguasai semua barang. Saya butuh orang jujur. Saya butuh orang baik. Bapak mau nggak? Dia meninggal karena COVID. Dia bilang, Bapak mau nggak isi? Susah cari orang jujur nih. Karena Bapak kasih makanan 3 hari, saya tahu Bapak orang baik. Dia bilang, Bapak mau nggak? Dia bilang, mau Pak. Saya memang benar kehilangan pekerjaan karena pandemik. Saudara, dan Bapak ini dibilang, saya tahulah dari mobil Bapak, saya nggak mungkin kasih gaji sedikit. Saudara, dia dapat gaji 2 kali lipat dari gaji sebelumnya. Saudara mengucap syukur, membuat saudara balik ke plan Tuhan. Tapi ada banyak orang memilih marah. Saudara memilih kecewa,
memilih berontak, memilih berkata udah gak doa-doa, gak Tuhan-Tuhanan. Dan ini membuat saudara semakin jauh dari kehendak Tuhan. Hari ini kalau suamimu, ya anggaplah suamimu jahat, galak, mengucap syukurlah. Kalau doa keras-keras bilang terima kasih buat suami yang ajaib, suami yang dahsyat, suami yang lemah lembut, suami yang luar biasa. Percayalah, deklarasimu dijawab Tuhan. Saudara, kalau saudara punya anak juga sama. Saudara, saya itu belajar sama anak saya ya. Saya tidak pernah ngomong yang negatif, saudara. Saya belajar untuk terus ngomong yang positif. Saudara, dan hari ini saya melihat buahnya. Saya selalu bilang sama orang tua, seberapapun ya, saudara lihat keadaan anakmu, mari percaya rencana Tuhan baik dan ajaib. Saudara, perkatakan saja. Karena iman, saudara, itu dilihat Tuhan. Ya. Yang menggerakkan Tuhan itu bukan kebutuhan. Yang menggerakkan Tuhan bertindak dan turun dari surga adalah iman. Saudara, bayangkan hari itu Tuhan jalan. Dan Tuhan bahkan tidak peduli. Ada seorang pengemis teriak-teriak, Yesus anak Daud. Itu yang membuat Tuhan noleh. Saudara, hari itu Tuhan juga jalan dan tidak peduli. Ada seorang perempuan yang menjamah jubahnya. Itu yang membuat kuasanya mengalir. Saudara, hari itu Tuhan jalan dan tidak peduli. Ada satu orang naik di atas pohon. Dan saudara, itu yang membuat Tuhan berhenti. Hari ini, apakah saudara membuat Tuhan berhenti? Atau membuat Tuhan jalan terus? Pilihan di tangan kita. Saudara, dan saya berkata, buat Tuhan menoleh. Buat Tuhan tersenyum. Buat Tuhan kagum. Sampai Tuhan bilang, besar imanmu ibu. Dan yang menggerakkan Tuhan adalah iman. Yang menggerakkan Tuhan adalah iman. Saya berdoa. Saya berdoa, saudara. Saudara, ada banyak sekali orang-orang yang berpikir dengan cara dia, saudara ya, usaha. Saya tidak berkata saudara tidak boleh usaha ya. Tapi mulai dengan iman dulu, saudara. Saudara, bayangkan hari itu ada 5 roti dan 2 ikan. Gak cukup buat 5.000 orang. Tuhan memulai dengan apa? Mengucap syukur. Hari itu ada saudara mayat yang sudah 4 hari. Saudara, dan Tuhan mulai dengan apa? Mengucap syukur. Dan saya berdoa hari ini kita hadapi 2022. Saya tidak tahu apa di depan kita, tapi mari mulai dengan mengucap syukur. Pada saat saudara bisa mulai dari mengucap syukur ini di dalam, sampai saudara ya, ada luapan iman yang berkata, Tuhan, Engkau baik, Engkau pegang kendali. Engkau yang bawa kami ke dalam rencanamu yang sempurna. Saya suka bilang kepada banyak orang, terlalu banyak bicara dengan anak, dengan istri, dengan suami itu gak menolong. Tapi saudara, banyak bicara dengan Tuhan itu sangat menolong. Saudara, banyak orang terlalu banyak ngomel, saudara. Dan anaknya makin lari. Percayalah, saya punya 2 anak laki-laki yang super keras kepala, saudara. Saudara, super antik dan nyentrik, saudara. Saudara, pada waktu mereka kecil, buat bapak ibu yang masih punya anak kecil, jangan khawatir. Anak saya rasa lebih haleluya daripada anak bapak ibu. Saudara, bayangin ya, anak saya yang pertama, ya. Saudara, saya bangga banget dengan dia. Pada waktu kecil masuk kelas, saudara. Umur 3,5 tahun, belum sampai 4 tahun. Gurunya bilang, Stephen, tolong gambar ya, apel, dikasihlah pensil warna krayon merah. Terus dia tanya gini, kenapa mesti merah? Apel ada yang biru, apel ada yang hijau. Terus gurunya bilang, ya karena ibu suruh, apelnya harus merah. Saudara tahu, itu pensil ditaruh. Guru bodoh katanya, keluar.
luar. Nggak mau masuk sampai selesai. Saya jemput, saya bilang, kamu kenapa di luar? Gurunya bodoh, cuma tahu apel merah, nggak ada apel hijau katanya. Padahal gurunya cuma bilang kali ini apelnya harus merah. Saudara ya, dia nggak mau. Saudara, sekeras kepala itu anak saya. Saudara, dan itu bukan satu-satunya masalah. Sampai saudara ya, sampai kelas 2, kelas 3, apapun gurunya ngomong, dia semau dia. Tapi setiap kali saya cuma berdoa, Tuhan jadi rencanamu. Jadi rencanamu. Saya berdoa, saya bilang anak hebat, anak ajaib, anak luar biasa. Saudara, dan hari ini, saudara, dia jadi pengusaha yang sangat diberkati. Saudara, dia dengan kekeras kepalaannya. Saudara, dia pergi ke UK tanpa uang 1 sen pun. Dan dia bilang, saya akan pergi ke UK. Saya akan belajar, pulang bawa S2, juga bawa uang. Dan benar saudara, dia pulang bawa uang dan bawa S2. Kadang-kadang saya berpikir gini, ini anak kenapa ya keras kepalanya, haleluya puji Tuhan. Tapi Tuhan pakai. Kalau kita bersyukur, Tuhan bawa saudara ke dalam apa sekali lagi rencana Tuhan. Yang kedua saudara, ini lebih nyentrik lagi. Saudara, dia dari kecil belajar samaan sama kokonya. Kalau umur 4 tahun dia bilang begini sama mama, sama saya. Mama, saya nggak mau TKB. Saya mau masuk sama kokoh kelas 1. Saya bilang, Jos, namanya Joshua pernah khotbah di youth. Saya bilang, Jos, semua orang dari TKA harus TKB. Dia bilang, Mama nggak bisa ngerubah peraturan. Dia bilang, oke, kalau gitu saya ngadep guru. Dia ngadep guru loh saudara. Anak umur 4 tahun. Saudara, dan dia bilang, kasih saya semua pertanyaan. Kalau saya nggak bisa jawab, saya mau TKB. Kalau saya bisa jawab, saya mau TKA. Saya mau kelas 1. Singkat cerita, dia bisa jawab. Gurunya nggak bisa menyerah. Saudara, gurunya akhirnya menuruti dia. Masuk kelas 1. Saudara, nah kelas mulai besar. Kalau gurunya menyebalkan, dia akan ngoceh sendiri. Dan gurunya sering bilang itu anak double pribadi. Tidak bisa membedakan mana yang kenyataan, mana yang enggak. Hari itu dia telat. Dia telat saudara, dan dia nggak mau dihukum. Ditanya gurunya, kenapa telat? Dia bilang begini, Bu, tadi di tol ya, ada kecelakaan. Truk dengan sedan. Yang mati 3, kepalanya kepotong. Gurunya cek, nggak ada sama sekali. Gurunya lapor ke saya, Bu, anak ibu ini nggak tahulah imajinasinya. Saudara, saya cuma tumpang tangan, doakan, bilang Tuhan yang terbaik. Itu cuma satu-satunya, itu bukan satu-satunya cerita. Dia punya segudang saudara ya, hayalan yang tidak tahu entah kemana. Tapi hari ini dia lulus di Lim Kok Wing, sekolah film cum laude, bahkan summa cum laude. Saudara, dan orang bilang, ya dia punya bayangan itu. Makanya dia sekolah film, buat dia itu apa ya? Orang lain bersusah payah bikin skripsi, bikin cerita. Saudara, itu sudah kerjaan dia dari umur 4 tahun, saudara. Dia selalu berhayal dan berhayal. Saudara, umur 12 sudah bikin buku tentang hayalan dia. Sekali lagi, apapun kondisi anakmu. Mungkin buat beberapa orang, anakmu suka game dan itu mengerikan. Ayo bersyukur, doakan. Siapa tahu dia pengganti Bill Gates. Saudara, beberapa anak mungkin sangat suka makan. Dan saudara mungkin khawatir. Saudara ya, atau susah makan justru. Siapa tahu dia pengganti Gordon Ramsay. Saudara ya, koki terbaik di dunia. Saudara, biarkan kita ini percaya bahwa anak kita ada di tangan Tuhan. Seringkali jalannya tidak seperti yang kita mau. Seringkali sangat tidak normal. Saudara, sangat tidak normal. Tapi sekali Tuhan bertindak, Dia akan ubah yang jelek
jadi luar biasa. Saya berdoa saudara berhenti ya khawatir. Wah, waktu saya tinggal 5 menit. Sorry. Kita cepatkan saja. Saudara yang kedua, hati-hati dengan kecewa. Saudara, di dalam Markus 10 ayat 22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, hari-hari ini sangat banyak roh kekecewaan. Kecewa dengan pendeta, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan istri, kecewa dengan Tuhan karena Tuhan tidak memberi apa yang dia doakan. Saudara, saya mau berkata, ada banyak orang, saudara ya, pindah dari satu gereja ke gereja lain karena mereka berpikir ada gereja yang sempurna. Tapi saya mau berkata, selama kita hidup tidak ada yang sempurna dimanapun. Ada banyak orang yang menjelekkan pendetanya. Saudara, kita ini manusia. Jadi pendeta itu susah loh saudara. Kalau gemuk dibilang rakus, kalau kurus dibilang kurang diberkati. Saudara, kalau kita kaya, saudara ya, dibilang ambil duit jemaat. Kalau kita miskin katanya nggak punya iman, saudara. Saudara, kalau kita care dibilang cari muka, saudara. Kalau kita keras dibilang diktator. Saudara mau gimana? Ya ini curhat dikit. Saya hamba Tuhan. Nah saudara ya, saudara dan saya ini diomongin sedunia, saudara. Sedunia. Apapun yang saya buat. Saudara, saya peperangan rohani, pergi ke, maaf kata, ke makam, ke daerah keramat, dikatain apa? Saya ini kejawen. Saudara, pakai ilmu-ilmu begitu. Padahal saya ke sana peperangan rohani, saudara. Saudara, kemudian, saudara, pada waktu saya naik ke gunung, naik ke atas deklarasi, saudara patok, saudara, Alkitab itu penuh dengan kata patok, bahasa aslinya. Setiap kali saudara Yakub, saudara dari satu tempat dia bangun yang namanya batu, itu dalam bahasa aslinya artinya patok. Patok artinya apa? Di tempat itu ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Ada sesuatu yang kita berkata ini tempat menjadi milik Tuhan. Dan tidak boleh lagi orang berkuasa yang negatif di tempat itu. Saudara, tapi mereka saudara terus berkata, wah Ibu Iin ya pakai menggabungkan dengan aneh-aneh. Saudara, padahal itu Alkitabiah. Ada lagi satu hari itu saudara saya kebaktian pakai dupa, saudara, pakai kemenyan. Saudara, ini pendeta loh saudara. Langsung ngomong begini, ini sesat, kayak dukun. Saya sampai bingung, ini pendeta baca Alkitab gak ya? Saudara, pada waktu Yesus lahir, saudara, orang Majus kasih apa? Emas, kemenyan dan mur. Saudara baca di Wahyu, sampai nanti di surga, doa orang kudus bergabung dengan apa? Kemenyan. Saudara baca ulangan, bilangan. Tetapi ada banyak orang, dia lebih tahu perdukunan daripada Alkitab. Saudara, dukun iblis itu meniru kita. Tetapi kita melakukan dalam kebenaran. Ada banyak orang. Tapi saudara, persoalannya bukan itu. Persoalannya begini, saudara bisa menjadi kecewa dalam pelayanan. Saudara bisa menjadi kecewa, saudara, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Tapi saya berdoa, tahun ini jangan menjadi orang yang kecewa. Tapi ayatnya berkata begini. Matius 11 ayat yang ke-6, saudara. Matius 11 ayat yang ke-6, saudara, dalam terjemahan The Passion dikatakan, blessing of heaven comes to those who are not offended over me. Siapa yang tidak menjadi kecewa, blessing saudara dari surga turun. Bisakah saudara hari-hari ini ya, jangan kecewa, tapi pilih untuk tetap percaya, punya passion yang menyala-nyala buat Tuhan. Bisakah saudara berkata apapun yang terjadi itu baik? Pengkhotbah pasal 7
Hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Pengejaran hikmat yang mengecewakan. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada, itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan, dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. Yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Pengkhotbah pasal 8. Siapakah seperti orang berhikmat, dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Kepatuhan kepada raja. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya.
Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah, tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga, manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang-orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Pengkhotbah pasal 9. Nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang,
karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.